Baiklah, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Profesor Haji J.M. Muslimin tentang itikaf menyepi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, ini kan itikaf ini juga berapa tempo kemarin kita sudah bicara tentang malam Lailatul Qadar gitu ya Pak ya. Baik. Terus terkait dengan itikaf nih. Ya. Apa sih arti itikaf itu? Sebagai menyepi jika yang kita bawa ke masjid itu justru seluruh kebisingan batin yang tidak pernah kita hadapi. Apa nih arti itikaf di sini Pak? Iya. Jadi pada dasarnya iktikaf itu kegiatan di mana kita mengisolasi diri kita dalam rangka terfokus dan memfokuskan pikiran kita untuk hal-hal yang bersifat ibadah, gitu ya. Nah, itu bagian dari hal yang bisa kita lakukan pada saat kita beriktikaf. Nah, kenapa dia harus berada dan terutama serta paling afdol pastinya ada di masjid, karena masjid itu sebenarnya Baitullah, itu adalah rumah Allah. Nah, maknanya adalah di situ tempat orang berkomunikasi dan bermunajat, tempat orang melakukan semua kegiatan untuk penjernihan diri, untuk pencerahan pikiran, ya, dengan cara-cara melafalkan ayat-ayat suci, kemudian memaknai ayat-ayat itu dan sekaligus menjiwainya. Nah, kalau ada tempat yang seperti itu dan dipakai terus-menerus, maka tentu akan membawa satu keberkahan. Ya, bagi mereka-mereka yang berada di dalamnya, karena itu zona yang sudah diciptakan untuk berkomunikasi yang lebih hening, ya, untuk berkomunikasi yang lebih sepi dan untuk berkomunikasi yang lebih terfokus, begitu. Kapan sebaiknya itikaf itu dilakukan, Pak Kiai? Malam hari kah, siang hari kah, atau tengah malam? Kan ada kadang di beberapa di beberapa inilah masjid komunitas, atau komunitas gitu. Jam setengah 12 ke atas gitu, untuk hadir beriktikaf. Tapi ada juga ya full satu hari beriktikaf gitu. Ini yang mana sih sebenarnya kita pergunakan yang terbaik ya untuk beriktikaf itu, Pak Kiai? Masing-masing pada dasarnya sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Tetapi memang malam itu, ini kan pastinya pada saat bulan Ramadan. Malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu memang malam-malam yang diistimewakan dalam ajaran Islam. Nah, oleh karena itu kalau dia melakukannya pada malam-malam yang diistimewakan, tentu lebih baik dan tentu lebih afdol. Begitu kira-kira. Terus mengapa itikaf itu sering dipahami sebagai menjauh dari dunia, gitu. Tetapi jarang dipahami sebagai konfrontasi jujur dengan diri sendiri. Ya, karena menjauh dari dunia ini. Pemaknaan secara common sense, ya, iktikaf itu kan memperbanyak komunikasi dan kehadiran diri kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Kan begitu, pemaknaan secara common sense. Nah, tapi orang ketika mendapatkan pencerahan, ya, pada saat ia beriktikaf, inspirasi, motivasi, ruang jeda kepenatan, dan seterusnya, ya. Nah, dari situ harus berangkat dengan reborn. Nah, seperti orang yang terlahir kembali. Seperti orang yang terlahir kembali. Kalau mau seperti orang yang terlahir kembali, maka ia harus menghadirkan komitmen-komitmen baru. Komitmen-komitmen baru, pencapaian-pencapaian yang diimajinasikan lah, pencapaian-pencapaian baru, prestasi, dan seterusnya. Nah, jika itu bisa dimaknai sedemikian rupa, maka momen, ya,
dalam kaitan dengan iktikaf itu bukan semata-mata momen yang bersifat interaksi kita dengan Yang Maha Kuasa, ansih atau saja, tetapi sebenarnya juga bagaimana kita menata diri kita. Bagaimana sebenarnya merefleksikan apa yang sudah kita perbuat. Jadi menimbang, memberikan neraca timbangan, memberikan neraca poin per poin. Ya, kira-kira saya ini seperti apa pada masa lalu, apa pencapaian saya, ke depan kira-kira seperti apa. Nah, boleh kita juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Di samping melakukan hal-hal yang sudah menjadi jamak lumrah, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak melafalkan tasbih, tahmid, tasbih, istighfar, tahlil, dan seterusnya. Begitu. Sama nggak Pak Kiai ini, iktikaf itu kita mendengarkan suara Allah gitu. Terutama tadi kan di malam-malam ke-10 gitu ya. Ya. Jadi mendengarkan suara Allah atau justru untuk menenangkan diri ya, tanpa harus berbuat apapun gitu. Ya, kan masanya tidak terlalu lama iktikaf itu. Sehingga dia tidak bisa kemudian iktikaf tapi kemudian sambil kerja, kan nggak bisa. Karena masanya tidak lama. Tetapi masa jeda itu membuat malah seperti kita seperti dalam pertandingan yang ngos-ngosan ya. Ini antara dua kesebelasan bertanding secara ngos-ngosan. Istilahnya kan ada turun minum. Ada rehat lah ya. Ada rehat. Istilah lain apa tuh? Antara pertandingan babak pertama dengan pertandingan babak kedua sering diberikan rehat. Itu istilah lain apa itu? Selain turun minum itu istilah lain itu istilahnya? Jeda istirahat lah ya. Jeda istirahat. Nah, itu bisa kita jadikan seperti oase dalam kehidupan kita. Ini seorang musafir di atas dunia ini sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sudah mengalami sekian banyak kegiatan. Sekarang kita menemukan oase, mari yuk kita turun minum dulu sebentar. Nah, kemudian sambil turun minum itu, sambil kita bisa mengimajinasikan lagi, kira-kira setelah turun minum ini apa yang akan saya lakukan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jika iktikaf itu adalah bentuk daripada berdiam diri di hadapan Allah, mengapa ia jarang dipahami sebagai momen evaluasi radikal atas arah hidupnya gitu? Iya, banyak orang nggak berani untuk mengevaluasi dirinya sendiri, ya kan? Berkeberatan, berkeberatan. Atau seperti yang kemarin kita perbincangkan, banyak orang yang nggak berani untuk melihat spion dirinya sendiri. Bahkan kalau perlu spion itu seperti sopir tadi dikatakan, kalau mengatakan spionnya bahwa di belakang mobil kita sudah mendekati pohon, karena sopirnya tidak mau diingatkan, ya spionnya malah dimarahi. Nah, kira-kira begitu. Padahal spionnya adalah mencerminkan apa yang seadanya, gitu ya. Nah, kita hidup ini kadang-kadang juga seperti itu juga. Tidak mau melihat spion yang objektif, yang apa adanya, tapi selalu kita rekayasa untuk dia bisa belok-belok sesuai dengan arah yang kita kehendaki. Nah, kebanyakan orang dalam posisi itu. Jadi defensif, apologetik, ya, kemudian tidak bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan terbaru jika ia merasa itu berbenturan dengan kedirian dia. Lalu ketika saya benar-benar diam, saya benar-benar iktikaf, bagian mana nih yang paling ingin saya hindari dan mengapa itu? Ada bagian itu? Bagian tertentu di mana kita mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Mengoreksi diri kita. Itu yang selalu kita hindari. Gitu. Bagian tertentu di mana kita mengoreksi diri. Mengoreksi standar normatif yang kita pakai, mengoreksi perilaku sehari-hari yang kita lakukan, ya, mengoreksi kealpaan-kealpaan yang kadang-kadang disengaja, begitu ya, mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada, itu sesuatu yang sangat berat untuk dialami atau untuk dijalankan, sekaligus juga dalam konteks iktikaf seharusnya menjadi bagian dari mata rantai kegiatan.
Lalu dalam iktikaf itu, apakah saya sedang berbicara kepada Allah? Atau sebenarnya sedang berbicara terus-menerus kepada diri sendiri? Kedua-duanya. 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 Oke. Jadi ada hubungan vertikal, ada hubungan ke internal Internal diri kita. diri sendiri. Internal diri kita. Iya, iya, iya. Kedua-duanya. Baiklah kalau gitu, Pak Kiai. Baik. Ya, terima kasih atas pencerahannya, Pak Oke, Kiai. baik. Ya. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan buat kita semua. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.